Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Selamat berjumpa kembali siswa kelas 7 MTS Negeri 1 Cilacap dalam pelajaran PPKN dari 5. Dalam kesempatan ini Ibu ingin membahas lagi soal-soal yang keluar dalam PHT kemarin atau minggu yang lalu. Meskipun materi yang keluar dalam soal PHT itu hanya berasal dari satu bab saja, kelihatannya siswa masih banyak yang nilainya kurang. Ibu berpikir barangkali itu karena masih ada siswa yang kurang memahami materinya. Maka untuk kesempatan kali ini Ibu ingin menjelaskan kembali materi yang keluar di dalam PHT kemarin. Di antaranya adalah materi perumusan dan penetapan dasar negara. Yang harus dipahami oleh kalian di antaranya adalah bahwa peristiwa perumusan dengan penetapan itu adalah sesuatu yang berbeda. Dan waktunya juga berbeda, lembaganya juga berbeda. Maka pembahasannya kali ini akan difokuskan pada dua hal tersebut, yaitu perumusan dasar negara dan penetapan dasar negara. Sebelum Indonesia merdeka, sudah difikirkan bahwa seandainya nanti kita merdeka, itu kita harus memiliki dasar negara. Maka para pendiri negara kemudian berusaha untuk merumuskan calon dasar negara Indonesia merdeka. Dan itu dilakukan di dalam sidang BPUPKI yang pertama. Kalian masih ingat BPUPKI kepanjangan dari apa? Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang BPUPKI pertama itu memang dikhususkan membicarakan tentang perumusan dasar negara. Nah, dalam kesempatan waktu itu yang mengajukan usul ada 3 orang, yaitu Mr. Muhammad Yamin, kemudian Profesor Supomo, dan Insinyur Soekarno. Mr. Muhammad Yamin mendapat kesempatan pertama tanggal 29 Mei 1945. Beliau mengajukan rumusan dasar negara itu 2 macam, yaitu diajukan secara lisan dan secara tertulis. Yang secara lisan berisi 5 rumusan, secara tertulis juga 5 rumusan. Yang diajukan secara lisan yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Ini kalian mudah mengingatnya ya, karena yang ada kata peri-peri, nah itu berarti itu adalah usulan dari Mr. Muhammad Yamin yang secara lisan. Kemudian masih di hari yang sama, Mr. Muhammad Yamin juga mengajukan rumusan dasar negara secara tertulis yang bunyinya sama sekali berbeda dengan rumusan yang secara lisan. Ini juga terdiri dari 5 rumusan, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, barangkali miriplah dengan rumusan yang berlaku sekarang. Kemudian pada tanggal 31 Mei 1945 Profesor Supomo, ingat ya, Supomo bukan Sutomo, karena di dalam buku pendamping kalian itu ada kesalahan cetak ya, tulisannya Sutomo padahal yang betul Supomo pakai P ya. Nah, Profesor Supomo itu mengajukan 5 rumusan dasar negara.
cuma satu macam rumusan ya. Jadi 5 rumusan itu terdiri dari persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Nah, 2 orang pengusul ini itu tidak memberi nama pada usulannya. Jadi cuma mengajukan rumusan dasar negara tapi tidak ada namanya. Kemudian pada hari selanjutnya, yaitu pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengajukan rancangan dasar negara juga, dan juga terdiri dari 5 butir. Tetapi beliau memberi nama pada rumusannya, yaitu rumusannya diberi nama Pancasila. Rumusannya terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, karena Insinyur Soekarno mengajukan nama rumusan dasar negara yaitu Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945, maka itu yang kemudian dijadikan dasar dan sekarang sudah diberlakukan ya, bahwa tanggal 1 Juni itu merupakan hari lahir Pancasila. Meskipun kalau menurut Ibu itu lebih tepat istilahnya hari lahir istilah Pancasila. Karena kalau Pancasila sebagai nilai itu sudah ada jauh sebelum 1 Juni 1945. Nah, dalam sidang BPUPK yang pertama itu belum ada kata sepakat rumusan siapakah yang akan ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Masih melalui berbagai pembicaraan. Nah, sidang BPUPKI yang pertama itu kemudian diselesaikan tanggal itu, tapi BPUPKI sendiri membentuk panitia kecil. Menuntuk panitia kecil, ada panitia 8, kemudian juga ada panitia 9, masih berkaitan dengan rumusan dasar negara. Panitia 9 lah yang kemudian menghasilkan Piagam Jakarta yang ditandatangani pada tanggal 22 Juni 1945. Tetapi rumusan dasar negara yang ada di dalam Piagam Jakarta juga berbeda dengan rumusan yang diajukan oleh 3 pengusul dalam sidang BPUPKI pertama. Karena dalam Piagam Jakarta rumusannya tetap ada 5 butir, bunyinya sangat berbeda ya. Bahkan bunyinya itu mirip dengan Pancasila yang berlaku sekarang. Yang berbeda hanya di rumusan sila pertama. Karena sila pertama dalam Piagam Jakarta berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluk. Nah, bunyi yang semacam itulah yang kemudian menimbulkan masalah karena kelompok Indonesia Timur khususnya itu kurang menyetujui bunyi semacam itu karena dianggap kurang mengakomodir kepentingan seluruh rakyat Indonesia yang agamanya bermacam-macam. Dengan kelegaan hati, kesabaran, lapang dada, kemudian jiwa persatuan yang tinggi, akhirnya rumusan dasar negara yang bermacam-macam itu kemudian dilanjutkan sampai dengan penetapannya pada tanggal 18 Agustus 1945, tetapi kali ini dilakukan oleh PPKI ya, panjangan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ya. PPKI dibentuk itu untuk melanjutkan tugas dari BPUPKI yang dianggap sudah selesai. Nah, ternyata yang ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 bunyinya, maksudnya bunyi rumusan dasar negara itu juga berbeda dari rumusan ketiga pengusul dalam sidang BPUPKI pertama, dan juga berbeda dengan rumusan yang ada di dalam Piagam Jakarta.
tetapi lebih mirip ke rumusan yang ada di dalam Piagam Jakarta. Hanya saja khusus untuk sila pertama bunyinya berubah. Tadinya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menjadi berbunyi ketuhanan yang maha esa. Nah, penetapan dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 inilah ya, yang kemudian dipakai sampai dengan sekarang. Sehingga kalau ada pertanyaan rumusan dasar negara yang berlaku sampai sekarang yang diakui sah adalah yang terdapat di dalam jawabannya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 ya, seperti yang juga mungkin sering kalian dengar ketika upacara ya, tapi dibacakan dalam upacara. Nah, jadi begitu perjalanan perumusan dasar negara yang namanya mengikuti nama yang diajukan oleh Soekarno, yaitu Pancasila ya, perjalanannya sejak ada usulan sampai dengan penetapannya. Itu materi yang mungkin di antara kalian masih ada yang kurang paham ya. Selanjutnya materi tentang semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila. Itu mungkin kebanyakan sudah paham ya. Tetapi ada beberapa yang mungkin perlu digarisbawahi. Di antaranya adalah yaitu ketika kita membicarakan tentang sikap para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila ya. Sikap-sikapnya itu antara lain yang perlu kita teladani sebagai warga bangsa Indonesia, yaitu ada mendahulukan kepentingan umum seperti yang dilakukan oleh para pengusul rumusan dasar negara. Kemudian juga nasionalisme yang besar, kemudian suka bermusyawarah, mengutamakan persatuan dan kesatuan. Ya, mungkin sementara itu dulu yang perlu Ibu sampaikan. Jadi kelihatannya yang kurang paham kalian hanya bagian itu saja. Yang lain mudah-mudahan bisa lebih kalian pahami jika kalian membaca kembali buku pendamping atau buku paket. Nah, selamat belajar. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.